Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi teman-teman semua yang saya hormati. Sebelumnya Pak Anwar Sanusi yang memberikan sambutan hari ini, juga Ketua PPK Agama Bapak Ganjar Pranowo yang nanti akan hadir, dan Mbak Ade Siti Barokah yang telah membuka diskusi hari ini dengan sangat luar biasa. Hari ini saya akan bercerita soal saya menulis di PowerPoint saya mengenai pengalaman belajar di UGM dari perspektif seorang disabilitas. Uh, ini mungkin akan relevan bagi teman-teman mungkin yang akan menjadi calon mahasiswa baru yang berkeinginan untuk belajar di UGM. Tapi sebelum saya berbicara lebih jauh, meskipun tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Mbak Ade Siti Barokah, saya mungkin sedikit juga perkenalan lagi. Nama saya Tio Tegar Wicaksono, saya adalah seorang penyandang disabilitas netra, artinya saya punya hambatan penglihatan total gitu ya, saya tidak bisa melihat. Asal saya tadi sudah disebutkan, saya dari Magelang dan belajar di Fakultas Hukum UGM, masuk di tahun 2016 dan selesai ketika pandemi Corona melanda dunia di tahun 2020. Gitu. Jadi lulusan COVID ini. Saat ini saya aktif. Sebetulnya ini sudah sejak mahasiswa aktivitas ini saya lakukan, menjadi jurnalis lepas dan peneliti yang khususnya berkaitan dengan isu hak asasi manusia, hukum dan disabilitas gitu. Nah, nanti mungkin yang ingin tahu lebih lanjut soal aktivitas saya bisa ditelusuri lah, di searching gitu, di LinkedIn saya bisa dicari apa yang saya kerjakan saat ini. Nah, banyak orang yang kemudian bertanya kepada saya, kenapa kemudian dulu memilih belajar di Fakultas Hukum UGM. Jawabannya sebetulnya ini ditemukan sangat tidak mudah, artinya sangat sulit karena waktu itu apa yang kemudian bisa saya kerjakan di masa yang akan datang ketika saya menempuh pendidikan di program studi tertentu. Nah, kebetulan saya waktu dulu di akhir masa sekolah di SMA mulai kenal dengan gerakan aktivisme disabilitas yang mengenalkan saya, menunjukkan kepada saya bahwa sampai dengan hari ini kita masih punya permasalahan serius, terutama terkait dengan diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas, meskipun memang kalau dibandingkan dengan dulu situasi sudah lebih baik. Cuman memang harus diakui diskriminasi terhadap teman-teman disabilitas sampai hari ini masih terjadi di berbagai sektor, tidak terkecuali pendidikan, ketenagakerjaan, hukum, peradilan dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa akhirnya di akhir masa sekolah saya memilih untuk menjadikan program studi ilmu hukum sebagai pilihan pertama saya untuk memilih jurusan. Nah, saya berharap waktu itu ketika memilih jurusan, ketika menentukan akhirnya berkuliah di mana, alhamdulillah diterima di Fakultas Hukum UGM. Saya berharap waktu itu bisa menekuni interest saya, terutama berkaitan dengan isu hukum yang beririsan dengan isu disabilitas, dan berharap meskipun ini sedikit, saya bisa berkontribusi terhadap perbaikan
di sektor hukum dan hak asasi manusia yang berkaitan dengan disabilitas. Nah, saya mulai mungkin juga dulu bagaimana pengalaman saya akan masuk ke pengalaman saya belajar di UGM mulai dari saya mendaftar, gitu ya. Mulai dari mendaftar kuliah itu bagaimana. Perlu saya ceritakan di sini bahwa saya dulu masuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UGM melalui jalur ujian tulis mandiri. Itu jalur terakhir seingat saya untuk masuk memperebutkan satu kursi di UGM. Waktu itu UGM telah menyediakan ya beberapa akomodasi bagi saya yang seorang disabilitas ketika menempuh proses seleksi gitu. Jadi di awal form pendaftaran sudah ditanyakan apakah saya memiliki disabilitas dan apa akomodasi gitu ya yang bisa diberikan selama saya mengikuti proses seleksi. Karena saya adalah seorang penyandang disabilitas netra, maka waktu itu yang disediakan oleh universitas ya, oleh UGM dalam hal ini adalah pembaca ya, pendamping yang menemani saya selama ujian, membacakan soal sekaligus menuliskan jawaban di lembar jawaban ketika saya ujian. Itu akomodasi yang disediakan oleh UGM waktu itu. Nah, ini satu hal yang positif di mana universitas mulai mengakomodasi calon mahasiswanya. Ini belum jadi mahasiswa ya, calon mahasiswanya yang memiliki disabilitas. Namun demikian memang harus diakui dari proses tersebut masih banyak yang harus ditingkatkan. Misalnya saja memberikan alternatif-alternatif pilihan lain yang mungkin selain dibacakan bagi mahasiswa disabilitas netra, misalnya dimungkinkan menggunakan laptop atau perangkat teknologi yang dapat membantu teman-teman disabilitas dalam mengerjakan soal ujian. Tapi saya tidak akan bahas detail di situ, tapi garis besarnya kurang lebih seperti itu ketika saya dulu masuk ke Fakultas Hukum. Alhamdulillah diterima. Jadi singkat cerita, setelah itu saya menyandang status sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Ada 3 hal kurang lebih yang mungkin bisa saya ceritakan di sini ya, terkait dengan pengalaman saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum UGM. Pertama adalah soal bagaimana akomodasi yang layak yang disediakan oleh universitas kepada saya yang seorang mahasiswa penyandang disabilitas netra. Yang kedua soal bagaimana aksesibilitas fisik yang tersedia. Dan yang terakhir yang juga tidak kalah pentingnya di sini adalah bagaimana dukungan lingkungan sekitar kita, lingkungan sosial terhadap mahasiswa disabilitas yang belajar di UGM. Saya akan mulai dari bagaimana UGM menyediakan akomodasi, terutama ya ini akan lebih banyak bicara dari lingkup pengalaman saya selama belajar di Fakultas Hukum. Bisa jadi setiap orang punya pengalaman yang berbeda, tapi ini pengalaman saya yang pernah saya rasakan secara langsung. Saya akan mulai dari bagaimana UGM, terutama Fakultas Hukum, waktu itu menyediakan akomodasi yang layak bagi mahasiswanya yang memiliki disabilitas netra seperti saya. Saya ingin mulai dari contoh kecil ketika saya menempuh ujian dalam ujian semester, ujian tengah semester dalam proses saya menempuh kuliah. Ini saya harus mengakui salah satu akomodasi yang baik yang diberikan kepada saya sebagai mahasiswa disabilitas netra. Waktu itu awalnya sebetulnya sebagaimana ketika saya masuk kuliah, mendaftar, mengikuti ujian masuk, sama prosedur ujiannya saya disediakan
pembaca yang akan bertugas untuk menemani saya selama saya ujian, yang bertugas membacakan tentu saja dan juga menuliskan jawaban. Tapi setelah itu saya ditanya oleh pengelola akademik dan kemahasiswaan di bagian Fakultas Hukum, apa yang sekiranya bisa kami bantu lebih lanjut untuk menunjang kelancaran studi Tio gitu ya waktu itu. Saya bilang kalau diizinkan saya meminta agar saya diizinkan untuk menggunakan laptop untuk mengerjakan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester, yang mana soal dan juga jawaban dari ujian tersebut dibuat dalam bentuk soft copy, sehingga saya bisa mengerjakan ujian secara mandiri tanpa harus bergantung dengan orang lain untuk membacakan soal dan juga menuliskan jawaban. Dan kalau saya melakukan permintaan itu hari ini, besok pagi langsung dikabulkan dan itu sangat luar biasa. Jadi selama saya kuliah 4 tahun, saya selalu diberikan ruang terpisah selama ujian, kemudian juga dibuatkan soal dalam soft copy, diizinkan mengerjakan ujian dalam soft copy. Begitu juga dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari, dosen, juga tenaga kependidikan yang lain sangat-sangat luar biasa, kooperatif. Misalnya karena sebagai seorang penyandang disabilitas netra, saya membutuhkan akomodasi berupa materi yang berbentuk soft copy. Waktu itu dosen-dosen di Fakultas Hukum UGM pun tidak keberatan untuk membagikan soft copy file materi kuliahnya kepada saya agar saya bisa mengakses. Juga yang belakangan ini cukup pesat. Saya diberikan juga semacam akomodasi di perpustakaan ya, berupa komputer yang dilengkapi dengan pembaca layar, juga mesin scanner yang berfungsi untuk memindai buku cetak menjadi buku berbentuk soft copy agar bisa diakses oleh penyandang disabilitas netra. Waktu itu bahkan Ibu Wakil Dekan yang langsung bertanya kepada saya mengenai apa yang dibutuhkan, dan tidak lama berselang itu disediakan di perpustakaan. Ini luar biasa. Memang kalau dari segi akomodasi sangat membantu proses kelancaran saya ketika saya menempuh studi. Nah, lalu pertanyaannya kemudian bagaimana soal aksesibilitas fisiknya? Dari sisi disabilitas netra ada beberapa hal yang sudah terpenuhi, misalnya ada guiding block begitu ya bagi disabilitas netra, ada juga huruf braille yang diletakkan di tombol lift sehingga teman-teman disabilitas netra bisa mengetahui akses ke lift gitu. Nah, tapi memang harus diakui juga UGM masih punya banyak sekali PR yang berkaitan dengan aksesibilitas fisik. Gitu. Beberapa waktu yang lalu memang sempat dilakukan survei dan memang terbukti kita masih punya banyak PR terkait dengan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas. Misalnya saja contoh kalau untuk disabilitas netra sudah ada guiding block tapi pemasangannya belum sesuai standar gitu, masih terpotong gitu, atau kalaupun tadi di lift ada huruf braille-nya namun di lift tersebut belum dilengkapi dengan notifikasi suara. Juga bagi penyandang disabilitas yang lain, misalnya pengguna kursi roda, masih ada beberapa lokasi itu yang memang belum terpasang bidang miring sehingga akan menyulitkan teman-teman pengguna kursi roda. Ini soal aksesibilitas fisik memang menjadi PR kita bersama dan memang masih akan sangat panjang sepertinya. Lalu apa yang ingin saya ceritakan lagi adalah soal bagaimana dukungan lingkungan sosial, dukungan lingkungan sekitar saya
ketika saya menempuh studi. Misalnya juga dukungan dari teman-teman sekitar saya yang begitu luar biasa gitu. Di beberapa situasi saya membutuhkan bantuan pendampingan dari teman-teman saya gitu ya. Kalau mungkin yang pernah belajar di Fakultas Hukum familiar dengan membuat drafting, misalnya latihan membuat regulasi, kontrak dan lain sebagainya yang membutuhkan mungkin kemampuan editing tertentu gitu. Nah, sebagai penyandang disabilitas netra, saya punya hambatan untuk melakukan hal itu dan kadang-kadang dan seringkali ya, ini teman-teman saya yang membantu proses editingnya sehingga itu juga selesai dengan baik gitu. Dan sebetulnya kalau ini bagi teman-teman yang ingin belajar di UGM juga perlu diketahui juga UKM Peduli Difabel 100% mensupport teman-teman mahasiswa disabilitas di UGM kalaupun memang membutuhkan pendampingan tertentu gitu. Kalau saya kebetulan memang tidak terlalu membutuhkan pendampingan kerelawanan gitu karena memang sudah cukup terbantu dengan lingkungan yang ada gitu. Dengan teman-teman saya yang juga sangat mensupport terutama saya punya hambatan ya untuk melakukan editing di tugas-tugas saya dan itu dibantu oleh teman-teman saya mulai dari tugas ujian biasa sampai file skripsi saya juga itu dibantu oleh rekan-rekan. Tapi kalau memang dibutuhkan dalam situasi tertentu relawan atau bantuan dari teman-teman UKM Peduli Difabel saya kira juga akan bisa dihubungi gitu. Contoh misalnya ada mungkin ini Mas Bima nanti akan bicara lebih banyak tapi contoh saja sekedar contoh saya tahu kemarin ada misalnya beberapa mahasiswa yang membutuhkan pendampingan gitu ya ketika ujian skripsi misalnya yang tuli gitu ingin dibantu ketika ketika presentasi skripsinya gitu. Itu ada juga yang kemarin seperti itu. Jadi lingkungan sosial ini sangat berpengaruh gitu. Aksesibilitas penting namun ini juga tidak kalah pentingnya. Saya juga ingin bercerita bahwa pemangku kebijakan terutama ini di Fakultas Hukum punya inisiatif yang sangat positif gitu ya untuk memberikan akomodasi dan juga aksesibilitas kepada penyandang disabilitas. Salah satu hal yang saya sebutkan tadi di awal misalnya ketersediaan komputer juga yang dilengkapi dengan pembaca layar serta mesin scanner di perpustakaan itu inisiatif awalnya datang dari pertanyaan wakil dekan bidang aset waktu itu yang menanyakan kebutuhan saya. Jadi sebetulnya saya tidak meminta ya, tapi ada pertanyaan itu yang saya memanfaatkan saja dengan baik ya untuk meningkatkan akomodasi yang layak bagi mahasiswa disabilitas. Karena ini bukan untuk saya tapi juga untuk teman-teman yang ingin masuk untuk adik-adik tingkat yang juga memiliki disabilitas. Dan kebetulan memang 3 tahun di bawah saya ada mahasiswa disabilitas netra yang juga diterima di Fakultas Hukum UGM. Jadi ini menjadi satu inisiatif yang baik gitu. Juga soal lingkungan saya tidak terlalu mengalami, boleh dibilang tidak mengalami hambatan ya untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan kemahasiswaan. Saya terlibat dalam beberapa organisasi kemahasiswaan, diterima dengan baik, bahkan di tahun kedua sampai ketiga saya kuliah, saya menjadi wakil ketua UKM Peduli Difabel UGM, juga terlibat di beberapa organisasi kemahasiswaan yang lain. Terlibat dalam misalnya mengikuti kompetisi, conference, itu di peluang itu tidak ditutup dan sangat dibuka. Kalau contoh salah satu misalnya kalau ingin tahu bagaimana UGM membuka ruang mahasiswanya untuk berpartisipasi di kegiatan non akademik misalnya kalau nanti bisa di searching namanya Muhammad Fahmi Hussein, teman saya seorang penyandang disabilitas pengguna kursi roda yang mendapatkan medali emas di program kreativitas mahasiswa di PIMNAS beberapa tahun yang lalu. Jadi
kesempatan ini terbuka dan saya juga merasakan ini secara langsung. Ini menjadi penting karena kegiatan non-akademik juga dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas. Saya juga berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa di akhir kuliah. Jadi di akhir masa kuliah, di setahun terakhir masa kuliah saya, ini juga informasi bagi teman-teman yang ingin belajar di UGM, tidak perlu terlalu khawatir soal hal itu gitu. Nah, ini saya sedikit terakhir mungkin ini menjadi penting ya. Sedikit saja ini tips untuk teman-teman calon mahasiswa disabilitas yang ingin belajar di UGM. Salah satu hal yang juga penting untuk dipahami oleh mahasiswa disabilitas atau calon mahasiswa disabilitas di sini adalah saya menyebutnya di sini self advocacy, tapi sederhananya begini. Kita harus proaktif untuk menyuarakan kebutuhan kita. Karena saya berpegang betul bahwa yang paling mengetahui kebutuhan kita sebagai seorang disabilitas adalah kita sendiri. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Saya seorang penyandang disabilitas netra bisa jadi memiliki kebutuhan yang berbeda dengan penyandang disabilitas netra yang lain. Sehingga hal ini perlu untuk disampaikan kepada orang-orang yang berkepentingan. Misalnya ya tadi ketika saya membutuhkan ruangan tersendiri untuk mengikuti ujian, juga perangkat teknologi yang dilengkapi dengan pembaca layar, itu kebutuhan saya. Teman-teman yang lain bisa jadi berbeda. Nah, maka di sini perlu kita untuk menyampaikan apa kebutuhan kita, karena orang lain tidak tahu apa yang kita butuhkan. Ini harus dicatat dengan baik ya. Orang lain tidak tahu sehingga harus diinformasikan. Maka ini penting ya, disampaikan ke orang-orang yang memang punya kepentingan di situ, stakeholders yang terkait. Dan ya tentu membangun lingkungan pertemanan ya, karena memang saya merasakan sendiri dulu ketika saya kalau tidak salah memang saya yang pertama sebagai mahasiswa totally blind di Fakultas Hukum UGM yang punya disabilitas netra total gitu. Jadi memang belum pernah punya pengalaman sebetulnya ya Fakultas Hukum waktu itu ketika menghadapi mahasiswa disabilitas netra yang total. Sehingga di situ saya harus punya peran untuk menyuarakan apa kebutuhan saya di di Fakultas Hukum UGM waktu itu. Juga termasuk kepada teman-teman saya, memberikan pemahaman bahwa saya adalah seorang penyandang disabilitas netra dan saya setiap hari akan seperti ini gitu. Itu alhamdulillah diterima dengan sangat baik dan seperti yang saya sampaikan tadi, akhirnya juga teman-teman dan para pemangku kebijakan memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Presentasi saya sebetulnya sudah selesai ini saja, cuman mungkin saya rangkum sedikit bahwa saya mendapatkan akomodasi yang layak gitu, juga termasuk dukungan lingkungan sosial yang cukup baik, yang memang mungkin lebih banyak harus dicatat di sini. Memang kita masih punya problem soal aksesibilitas fisik dan beberapa hal lainnya. Tapi ini saya rasa sudah satu langkah yang positif yang bisa kita dapatkan di sini, dan ini juga penting ya. Saya sampaikan di forum ini, terima kasih atas kesempatannya karena banyak teman-teman yang kemarin ya ingin masuk ke UGM, teman-teman disabilitas terutama, banyak yang menanyakan kepada saya bagaimana gitu. UGM menyiapkan aksesibilitas, akomodasi bagi mahasiswanya yang disabilitas. Saya paham teman-teman punya kekhawatiran, jadi semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang juga sebelumnya, sebelum di forum ini, kemarin-kemarin sempat ditanyakan ke saya soal bagaimana UGM menyediakan aksesibilitas bagi mahasiswanya yang memiliki disabilitas. Saya kira cukup demikian, semoga tidak melampaui waktu yang sudah ditentukan. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo Mbak Ade. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi.